Ya, halo pemirsa Hidup Sehat. Nah, itu dia tadi tayangan tentang badai sitokin. Dan ini Nisa jadi permasalahan sebenarnya. Karena orang tahu pandemi ya COVID-19, tapi orang nggak tahu apa yang terjadi dalam tubuh. Salah satunya si badai sitokin ini. Nah, di tengah kita sudah ada Dokter Yaya, spesialis paru. Halo, Dok. Halo dokter, Ya. dok Nah. ini fakta atau mitos nih dok? Ya. Badai sitokin pada paru-paru menyebabkan pasien COVID-19 makin sulit bernafas. Ini fakta atau mitos? Fakta itu ya. Fakta. Jadi Sebenarnya pada- apa yang terjadi dok? Pada sebenarnya badai sitokin itu tidak mutlak punyanya infeksi virus COVID-19 ini ya. Jadi multiple trauma yang berat juga akan bisa menimbulkan. Jadi kan itu kalau ada istilah lain yaitu sindroma rilis dari sitokin. Yang istilah ini sebenarnya ditemukan pada tahun 90-an, digunakan awal sebagai penelitian untuk mengungkapkan kenapa terjadi penolakan reject dari transplantasi organ. Oke. Nah, terjadi reaksi hebat. Nah, reaksinya adalah rilis dari zat-zat sebenarnya pertahanan tubuh kita, tapi dia eksesif. Eksesif maksudnya berlebihan dan reaksinya sangat over gitu ya. Jadi sehingga terjadi pembukaan pembuluh darah atau pembuluh darahnya jadi gampang rilis untuk melepaskan sel darah putih itu, kemudian cairan tubuh. Nah, kalau terjadi di paru maka dia akan merilis cairan yang banyak di paru sehingga terjadi mengurangi proses pertukaran gas oksigen dan CO2 sehingga pasiennya menjadi sesak hebat. Nah, itu yang disebut dengan acute respiratory distress syndrome atau gangguan fungsi pernafasan yang berat. Nah, dok, badai sitokin ini sebenarnya terjadi di sel darah putih atau sebenarnya mekanismenya seperti apa, dok? Apakah kan nggak semua orang bisa terjadi badai sitokin ini? Gimana, dok? Nah, jadi badai sitokin ini rilis sel darah putih. Ya, jadi ada limfosit, ada neutrofil, ada monosit. Nah, istilah-istilah ini terlalu asing buat masyarakat sebenarnya. Pokoknya sel darah putih dari tubuh kita untuk tentara kita untuk melawan adanya infeksi kuman atau virus COVID-19 ini. Nah, yang tadi sudah disebutkan sehingga terjadi gangguan pertukaran gas oksigen sehingga terjadi hipoksia yang berat. Oke. Gitu. Nah dok, ini kan sebenarnya COVID-19 ini, virus corona ini akan makin parah kalau misalnya menyerang orang dengan penyakit penyerta dok. Ya. Tapi bisa tidak sih badai sitokin ini menyerang orang yang tidak punya penyakit penyerta? Tunggu dulu dok, jangan dijawab dulu. Ya. Sesaat lagi pemirsa tetap di Hidup Sehat. Hai pemirsa Hidup Sehat, itulah dia tadi video mengenai seputar paru-paru manusia. Menarik banget ya dok. Tapi Nisa masih punya pertanyaan yang belum dijawab nih dok. Iya. Jadi seperti yang kita tahu, kalau misalnya pasien dengan penyakit penyerta atau orang-orang yang punya penyakit penyerta terpapar virus corona, itu kan sangat berbahaya karena dia berpotensi untuk terjadinya badai sitokin nih dok. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki penyakit penyerta tapi tetap terpapar virus corona, apakah mungkin bisa terserang penyakit sitokin dok? Ya, jadi sebenarnya rilis sitokin atau daya tahan tubuh kita itu ada reaksi alamiah dari tubuh seseorang terhadap adanya kuman. Dalam hal ini bisa bakteri. Nah, kalau kita ngomong COVID berarti karena adanya COVID. Nah, dengan adanya COVID ada yang tidak sakit tapi dia sebenarnya membawa kuman menjadi penular kepada orang yang lain ya. Kalau dulu istilahnya OTG dulu. Kemudian yang kedua adalah orang ini jadi sakit yang biasa. Yang 10% yang fatal. Yang fatal ini adalah akibat dari badai sitokin. Artinya apa? Lepasnya daya tahan tubuh kita itu yang berlebihan dan reaksinya berlebihan sejalan dengan jumlah viral load atau jumlah virusnya yang besar sehingga orang itu menjadi sakit yang lebih hebat. Yang dari dasar awalnya itu lebihnya tumbuh cairan bukan di luar paru tapi di dalam saluran paru atau bahasa medisnya alveoli, tempat pertukaran gas oksigen dan CO2. Sehingga proses pertukaran gasnya jadi berkurang, oksigennya berkurang. Kalau orang itu
sudah punya penyakit jantung sebelumnya menjadi lebih parah. Kalau itu punya sakit diabetes, sehingga orang diabetes itu gangguan dari sirkulasinya, kalau sirkulasinya tambah parah sehingga hipoksia di jaringan, akhirnya orang jatuh pada kondisi yang jelek dan fatal, meninggal dunia. Nah, hipoksia itu pemirsa Hidup Sehat itu adalah kekurangan oksigen di dalam jaringan. Ya. Nah, gini dok, bagaimana tadi sebenarnya badai sitokin ini, apakah bisa dihindari supaya tidak terjadi badai sitokin, terutama bagi orang yang terpapar virus, apalagi di awal-awal dia masih OTG katakan. Ya. Gitu. Sebenarnya kuncinya nomor satu, begitu ada gejala, batuk, kemudian tanpa dahak, batuk kering, kemudian pusing, panas, ya, yang lebih dari 38,5, cepat segera periksa. Semakin cepat periksa, semakin cepat dapat terapi, orang itu akan terhindar di dalam proses jatuhnya ke badai sitokin itu ya. Jadi proses perburukan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, begitu kena memang agak susah karena image yang di masyarakat begitu kena Covid ini seolah-olah kena najis dan harus seolah-olah gambarannya pasti mati, padahal tidak. Begitu kena, tenang, segala berobat. Ketenangan itu adalah kemenangan yang luar biasa karena rilis dari serotonin dan sebagainya. Jadi orang yang jadi tenang, daya pertahanan tubuh kita rilis untuk mempertahankan diri dari virus itu, tapi yang bersifat wajar. Oke, baik dok. Ini banyak nih pertanyaan di masyarakat nih dok. Kan badai sitokin ini mengerikan ya dok ya. Tapi kira-kira kalau seandainya sudah terkena badai sitokin ini, bisa tidak disembuhkan? Nah, bisa. Kalau ada diketahui dari awal. Jadi gejalanya sebenarnya rilis dari sitokin ini adalah badannya sakit semua. Jadi ada yang ngomong pasien itu lepasnya kayak lepasnya tuh daging dari tulang. Kemudian nafsu makan hilang. Kemudian panas yang tinggi. Sakit semua badannya, nyeri-nyeri sendi, nyeri otot. Nah, kemudian bahkan confused, dia nggak tahu dia di mana. Pasien ditanyai bengong aja. Nah, ini salah satu gejala ke arah sana, maka segera dimasukkan rumah sakit, tentunya dengan pemeriksaan swab dulu. Nah, menghadapi masyarakat yang begini ini kita nggak boleh lengah, kita harus segera begitu ada gejala seperti itu lakukan tes. Terapi sama tracer itu ditelusuri mana aja yang sudah berhubungan dengan pasien itu untuk mencegah menyebarnya. Pada badai sitokin ini kadang, bukan kadang, malah paling banyak adalah merusak bagian paru atau organ paru. Jika paru-paru ini sudah rusak dan dilakukan treatment, apakah paru-paru ini bisa normal kembali atau butuh treatment atau ya paru-paru akan seperti itu nantinya? Selama ini kalau dari sifat dari virus COVID ini tidak ada yang permanen. Yang bisa permanen, kerusakan paru permanen hanya ada beberapa penyakit yang paling gampang adalah TBC. Nah, itu. Oke, jadi bisa kembali baik, normal. Dok. Ini ada nih, apa nih kira-kira tipsnya buat pemirsa di rumah supaya terhindar dari badai sitokin ini dan tetap sehat tentunya dok? Ya, tentunya sebagai syarat seperti semula, atuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada, baik secara individu maupun jadi hindari kerumunan atau social distancing harus dijalankan, termasuk physical distancing. Terus hal-hal yang penting lagi, jangan merasa Anda itu sehat sehingga bisa ngomong tanpa masker dan sebagainya, apalagi antar pertemanan, antar keluarga. Ada loh satu keluarga itu positif semua gara-gara satu orang mungkin dari luar, kemudian di rumah pun dia seenaknya saja tanpa cuci tangan, cuci kaki, kemudian bebenah dulu baru ketemu. Itu yang penting, itu sehingga nggak nularin. Kemudian yang kedua, kita jangan gampang-gampang nyengok orang sakit di rumah sakit. Ada nggak taunya setelah dicek swabnya positif baru dia panik, bagaimana saya dokter. Kemudian yang ketiga adalah kalau nggak penting-penting amat, nggak perlu kita ngunjungi orang yang melahirkan dan sebagainya. Jangan-jangan bayinya malah ketularan dari kita. Jangan sok merasa sehat. Betul, terima kasih dok. Jadi pemirsa Hidup Sehat, jangan selalu yakin merasa sehat. Jadi selalu jalankan protokol, cuci tangan, pakai masker, dan jangan lupa untuk selalu jaga jarak. Dan jangan lupa juga untuk tidak berkerumun. Nah, saksikan terus Hidup Sehat dari Senin sampai Jumat dari jam 1 siang sampai dengan jam 2 siang hanya di TV One. Jika Anda melewati liputan kali ini, kalian tetap bisa menyaksikan di www.viva.co.id atau TV One Connect. Saya Dr. Tengku Anissa. Dan saya Dr. Rizal Idrus. Indonesia, Hidup Sehat.